Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama CNC ya lur. Langsung aja sesuai judul ya. Sebenarnya aku mau ngomongin tentang settingan CO. Cuman sedikit aku ngasih tunjuk kalau aku ini pakai knalpot Ronin Katana SE. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya. Dan aku sebenarnya mau bikin reviewnya, cuman video mentahnya itu loh hilang, kehapus. Lupa aku kira itu video lama, ternyata kok itu video reviewnya ini. Jadi ini masih nggak bermaksud melenceng dari judul, cuman sedikit aku ngasih review ya. Kalau knalpot Ronin Katana SE ini dari Tritech Racing Evolution, knalpot dengan 3 mode suara. Kabel ini untuk pengaturan suaranya lur ya. Ini di katupnya ini bawah ini pakai semacam seling gitulah. Jadi konsepnya itu di dalam sini tuh yang kehubung sama katup ini tuh ya ada katupnya sih, maksudnya dengan pengait ini itu buat buka tutup katupnya. Itu tadi ada mode standar itu ketika katupnya nutup, mode street ketika buka separuh, dan mode racing ketika mau buka semua. Dan itu efeknya itu nanti di sambungan antara silencer dan layar ini gosong-gosong ini karena ketika pemakaian dengan katup yang ditutup atau enggak terlalu buka, itu bikin sambungan ini jadi gosong-gosong semua karena gas buangnya keluarnya lewat sini, terutama ketika mode standar ya, ketika nutup semua. Oke, jadi itu aja, langsung kita lanjut ke pembahasan tentang settingan CO. Oke, sebelumnya aku sedikit ngasih pembahasan ya. Kalau settingan CO itu adalah settingan untuk merubah suplai bahan bakar ke ruang bakar lur. Jadi itu CO itu anggap aja gitulah BBM ya. Kalau pengen tahu CO itu ya karbon monoksida itu. Cuman untuk lebih gampangnya itu CO itu tentang settingan suplai bahan bakar ke ruang bakar lur. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin perlu nggak sih ketika ganti knalpot racing lalu harus merubah settingan CO? Kalau merubah settingan CO itu efeknya kayak gimana, itu pemahamannya kayak gimana ya, ini aku jelasin ya. Settingan CO itu tadi satuannya angka, bisa dirubah untuk plus dan minus. Nah, maksudnya kenapa ada satuan angkanya? Karena ketika penambahan plus 1 itu sama dengan menambah 0,05 cc atau mililiter bahan bakar. Itu berdasarkan riset-riset yang udah aku pelajari ya. Dan ketika minus 1 sebaliknya mengurangi 0,05 cc atau mililiter bahan bakar. Nah, dampaknya apa? Ketika kita menambah otomatis ya suplai bensinnya lebih banyak kan ya, itu udah pasti itu. Nah, dampaknya itu yang pertama, ini positifnya motor lebih bertenaga karena powernya lebih dapat, karena suplai bensinnya lebih dapat juga. Jadi lebih banyak gitu loh, bahan bakar yang dibakar itu lebih banyak, makanya powernya lebih dapat lah, lebih maksimal. Itu pun tergantung dari pas atau tidaknya settingan CO itu sendiri. Nah, sebaliknya ketika diubah ke minus itu sama dengan mengiritkan supaya suplai bahan bakar lebih irit ya. Itu mungkin untuk ya buat mengirit ya, katakanlah gaji ngepres lalu suka sunmori suka riding ya, itu settingan CO nya diturunkan aja supaya lebih irit. Ya mungkin itu dampak gampangnya itu tadi lebih irit. Cuman ada dampak negatifnya ketika salah setting atau terlalu irit, itu juga nggak baik. Jadi otomatis kesannya itu busi kekurangan bahan bakar gitu ya. Di ruang bakar itu kurang bahan bakar ya, bisa meledak gitu loh. Itu dampak paling negatifnya. Karena kan nggak ya, namanya ruang bakar tapi nggak ada bahan yang dibakar loh, gimana ya. Itu tadi kalian bisa simpulkan sendiri, karena itu jelas bisa meledak gitu loh motor itu tadi. Nah, jika yang untuk plus tadi ketika ditambah terlalu banyak atau settingannya penambahannya itu terlalu berlebih ya, otomatis boros, itu jelas. Lalu busi itu tadi cepat
menghitam itu cepat kotor businya karena ruang bakarnya kebanjiran. Kasarannya gitu sih, anggap aja kebanjiran lah ketika emang ngerubah plusnya itu kebanyakan ya. Nah makanya disarankan ketika ngerubah settingan CO itu ke orang-orang yang ahli di bidangnya gitu loh, seperti mekanik bengkel resmi misalnya, atau mungkin teman-teman yang emang udah berpengalaman untuk otak-atik motor terutama injeksi. Kalian boleh minta-minta bantuan lah ya buat setting CO itu tadi. Dan setting CO itu juga nggak, ya bisa dibilang kalau gampang ya gampang, kalau susah ya susah gitu loh. Sebenarnya susahnya itu dari medianya, karena ada motor itu yang bisa disetting secara manual, ada juga yang perlu media-media tertentu gitu loh. Untuk lebih detailnya kalian bisa cari sendirilah, aku nggak bahas soal gimana cara setting CO nya ya, tapi tentang settingan CO ini tadi. Nah lalu ini ketika ganti knalpot racing, perlukah ngerubah settingan CO? Ya sebenarnya itu nggak wajib gitu loh, nggak harus ngerubah settingan CO. Cuman kalau menurutku secara pribadi itu disarankan, lebih enaknya itu mending dirubah CO-nya. Dirubahnya ke plus, ditambahin bahan bakarnya, bukan dirubah ke minus ya. Karena apa? Karena pada dasarnya itu kebanyakan knalpot racing itu untuk lubang pipanya itu selalu lebih besar dari knalpot standar untuk lubang inletnya itu. Jadi otomatis itu ruang bakarnya itu lebih besar gitu loh daripada knalpot standar. Nah ketika settingan CO nya biasa-biasa aja, otomatis performa atau power dari knalpot itu sendiri itu terasa kurang maksimal gitu, kurang jos lah, intinya kayak gitu. Ketika dirubah atau ditambahin CO nya ya otomatis kan pembakarannya itu berlebih gitu loh, karena bahan yang untuk dibakar itu lebih banyak kan. Jadi maksimal dengan memanfaatkan lubang pipa yang ya kalau untuk Ronin Katana ini 50 mm itu, sedangkan kalau untuk Vixen sendiri itu originalnya itu cuma 30 mm kan, selisihnya hampir 20 mm ya. Itu kan kalau nggak dirubah pembakarannya itu kan ya eman gitu loh, ngerasa kayak powernya knalpot ini kurang dapet gitu loh. Begitu juga dengan motor, karena yang dibakar itu kurang, sedangkan ruang bakarnya itu berlebih gitu loh, kan kurang asik gitu loh, feelnya itu kurang dapet, terutama ketika ember-emberan di jalan gitu. Dampaknya gimana sih ketika ganti knalpot racing tapi nggak setting CO itu? Ya sebenarnya nggak ada masalah, motor tetap bisa jalan, performa motor juga nggak terlalu mengganggu sih. Cuman ketemunya kenapa itu bikin, kalau kalian mungkin ada yang merasa ketika ganti knalpot racing lalu ketika langsam itu suaranya beletak-beletak, nembak-nembak lah istilahnya itu. Nah itu karena itu tadi, karena suplai gasnya itu kurang gitu loh. Jadi knalpotnya itu beletak-beletak atau nembak-nembak itu tadi. Nah yang pasti itu juga performanya itu kurang dapet loh, kayak aku bilang tadi, feelnya itu kurang ngeh gitulah. Jadi settingan CO yang wajar itu, yang sekiranya normalnya itu ketika ditambah itu bisa plus 3 sampai plus 7. Itu dengan kondisi motor yang masih standar, masih belum ada ubahan apa-apa di dalam mesinnya, baik komponen-komponennya juga itu masih standar nyel. Itu disarankan itu mungkin plus 3 sampai plus 7, yang hanya ganti knalpotnya aja ya. Beda lagi ketika udah ada pergantian part-part komponen-komponen lainnya ya, ketika kalian emang mau bore up atau mungkin kalau Matic itu upgrade kirian walaupun nggak full, itu tetap beda, nggak bisa disamakan atau dipukul rata kayak motor-motor standar gitu, nggak bisa. Itu ada baiknya, makanya kalian ketika pengen setting CO itu dengan orang-orang yang emang berpengalaman, sehingga itu tahu juga masukan-masukannya gitu loh. Baiknya ini motor berapa,
untuk settingnya itu lebih enak kayak gitulah ya. Jadi nggak asal kalian belajar gimana caranya setting CO moro diutek-utek dirubah-rubah sendiri ya bosok pak. Nah kalau untuk Marsa ini, untuk motorku ini settingan CO nya itu sebenarnya di luar ekspektasi dari penjelasanku tadi lur. Jadi Marsa ini settingan CO nya itu sampai plus 11. Jadi penambahannya itu udah 0 berapa ya, 0,55 cc lah atau mililiter. Ya kenapa kok sampai sebanyak itu gitu loh penambahan setting CO nya ya. Sebelumnya ini juga udah melalui bengkel resmi ya, udah berdasarkan masukan-masukan dari mas-mas mekanik bengkel resmi. Kalau Marsa ini baiknya itu disetting sampai plus 11. Karena apa? Karena yang jadi faktor utama itu ya motor ini udah umurnya ya berapa tahun ya, sejak tahun 2013 ya bisa dibilang hampir 8 tahun lulur. Hampir 8 tahun ngelawat Marsa ini ya. Ya kalian tahu sendirilah ya, ketika motor udah usia 8 tahun ya walaupun dirawat sedemikian rupa, cuman namanya mesin buatan manusia pasti ada titik lemahnya ya. Jadi Marsa ini tuh full pumpnya itu udah nggak terlalu normal gitu loh. Bukan ya memang bermasalah sih, cuma masih aman lah, masih bisa digunakan, bukan rusak juga, bukan hanya melemah gitu loh. Kinerja atau performa dari full pumpnya itu melemah. Jadi ketika kalau pengen posisi standarnya itu justru Marsa ini di kisaran settingan CO plus 3 atau plus 4 malahan. Kalau dibikin 0 udah nggak bisa, full pump udah nggak bisa nyuplai bahan bakar lagi. Jadi makanya itu dengan perhitungan dari mekaniknya itu kalau motorku ini disarankan untuk plus 11 waktu itu ketika ngerubah settingan CO nya. Ya aku sih ngikut aja ya, karena mungkin merekanya mas-masnya lebih berpengalaman ya setidaknya itu yang pengetahuannya lebih minim ngalah lah. Ya cuman emang performa itu dapat gitu lur, power itu lebih jos, lebih ngeh lah ketika dipakai berberan di jalan. Wah itu emang, karena waktu itu sempet sebelum ya ketika pasang knalpot kan otomatis nggak langsung merubah settingan CO ya, karena masang sendiri knalpotnya. Itu ketika dipakai itu kayak seakan-akan gimana ya, motor itu lebih banyak berbetnya gitu loh. Kalian pernah kan pasti ngalamin motor berbet itu kayak gimana gitu loh. Nah jadi itu ketika settingan CO itu lebih enak lah pokoknya. Ya bisa dianalogikan sendiri ya, ketika motor itu tadi atau sesuatu lah ya, anggap aja kayak ruang bakar gitu, atau kalian bakar-bakar apalah di dalam ruangan gitu. Ketika ruang bakarnya itu lebih besar harusnya, tapi bahan yang dibakar itu nggak minim gitu loh, nggak sesuai dari ruang bakarnya tadi kan ya nggak asik gitu loh. Ya mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan atau sharing penjelasan tentang settingan CO itu tadi. Ini aku hanya ngasih masukan lur ya, kalian bisa ngikut bisa enggak, lebih ada baiknya itu kalian konsultasikan dengan yang memang lebih ahli di bidangnya. Aku hanya sharing pengalaman aja. Dan juga mohon maaf banget yang udah nungguin videonya Cak Encuk, karena lagi ya banyak kesibukan lur. Hampir 2 mingguan vakum ya. Yang pertama itu memang ada kesibukan yang nggak bisa ditunda lah, emang darurat banget. Ya udah lur, yang suka jangan lupa di like, kalau nggak suka jangan diapa-apain. Jangan lupa di subscribe lur ya, dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Encuk. Ya udah lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing tenang, ojo baper.